Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada malam hari ini mentakdirkan kita semua hadir di majelis yang berkah ini pada acara Iftitahul Majlis, pembukaan rutinan Majelis Ratibul Haddad yang diberi nama Nurul Yaqin. Mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis yang berkah. Amin. Yang memberikan keberkahan bagi semua yang hadir, baik yang laki-laki maupun yang wanita, dan semoga keberkahan itu terus akan bersamai kita sampai nanti Allah panggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Barusan kita mendengar apa yang disampaikan oleh Ustaz Agus tentang bagaimana rutinitas atau rutinan ini berlangsung yang diadakan setiap hari Rabu. Istiqomah ini merupakan hal yang paling sulit. Kalau kita memulai sesuatu itu mungkin mudah. Misalnya satu contoh, orang mau menghafalkan Al-Quran mudah. Tapi untuk menjaga al-istiqomah, konsisten, berjalan di atas jalan istiqomah ini adalah hal yang berat. Ya, makanya dikatakan untuk memulai ini mudah, tetapi untuk menjaga istiqomah itu yang berat. Tapi alhamdulillah, mohon saya pun reng Madura. Ini kan reng Madura ini. Madura asli apa KW? Kau asli. Belum ada KW. KW sebagian, Pak. Oke. Telepon apa? Cek bunga lagi. Ate kula nika cek bunga na. Mohon beda. Nama bola nika bisa masuk. Jadi saya ini senang, bangga, bahagia kalau melihat di Bali yang notabene kita minoritas, tetapi kita bisa memberikan warna, bisa memberikan sumbangsi untuk Bali. Loh, sumbangsinya apa, Bib? Loh, apakah kita tidak mengira atau kita tidak berpikir bahwasanya majelis seperti ini sumbangsi kita untuk Bali, untuk menurunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak halakoh zikir, semakin banyak majelis-majelis taklim, ini memberikan kontribusi yang baik untuk masyarakatnya, untuk tempat tinggalnya. Sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis, Nabi Muhammad pernah berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ketika berkehendak untuk menurunkan bala, untuk menurunkan musibah, kemudian ternyata di tempat yang akan diturunkan musibah tadi itu ada orang soleh, orang yang hati nyambung sama Allah, orang yang taat satu. Kemudian Allah berkat satu orang tadi, Allah palingkan, Allah hindarkan bala tadi dari 100 rumah yang ada di sekitar orang yang soleh tadi. Bukan 100 orang, 100 kakak. Kadang-kadang satu rumah itu ada 5 orang, ada 6 orang. Ini 100 rumah dihindarkan yang namanya bala. Kenapa? Karena di situ ada orang yang soleh. Gimana kalau orang solehnya ada 2? Gimana kalau 3? Gimana kalau misalnya ada majlis seperti ini yang dibacakan Ratibul Haddad? Mohon maaf, kalau kita bicara Ratibul Haddad ini bukan ratib kaleng-kaleng, Pak. Bukan saya pengen memuliakan Ubin,
nikah Habib Abdullah nikah kan dari Tarim, nikah alumni Tarim, punten. Bukan karena saya dari Tarim, bukan. Sebelum saya ke Tarim pun ini telah menjadi bacaan para kiai, para ulama seluruh Indonesia, dari timur sampai barat, di Asia, di Afrika, semua. Saya waktu belajar di Tarim itu saya mondok di pondoknya Habib Umar, namanya Pondok Darul Mustafa. Di Pondok Darul Mustafa itu saya berkenalan dengan seorang yang saya kira di awal dia itu orang Indonesia. Mon ngabas, mon ngelatin wajah nakasa, roba nakasa, kato nareng Madura Pak. Sepertinya orang Madura gitu ya. Roto-roto manis ya. Saya pikir orang Indonesia, pelak orang Indonesia sudah. Saya pakai bahasa Indonesia. Dari mana? Ternyata dijawab pakai bahasa Inggris. I'm from Cape Town katanya. Saya dari Cape Town, Afrika Selatan. Loh, kok Afrika, kok wajahnya kayak Asia, kayak Indonesia sampai ini? Saya bilang gitu. Akhirnya cerita kalau dia itu dari Cape Town sebagian, dan sebagiannya lagi dari daerah yang namanya Makassar. Saya bilang Makassar itu adalah tempat kita di Indonesia. Bukan. Kita di Afrika Selatan juga punya Makassar. Ternyata subhanallah, dulu zaman Belanda ratusan tahun yang lalu ada namanya Syekh Yusuf Al-Makassari. Syekh Yusuf Al-Makassari dari Makassar. Cuman Syekh Yusuf ini selalu membuat gaduh Belanda, yang membangkitkan semangat juang, yang memberikan pencerahan kepada masyarakat di Makassar sana. Syekh Yusuf akhirnya apa? Sama Belanda dibuang, ditangkap, diasingkan. Nggak nanggung-nanggung Pak. Bukan diasingkan ke Jawa Barat, tidak diasingkan ke mana, tapi diasingkan jauh ke Afrika Selatan. Subhanallah. Di tengah perjalanan dikatakan dalam satu riwayat manaqib beliau ini sempat bertemu dengan Al-Imamul Haddad, Abdullah bin Alwi Al-Haddad, penyusun Ratibul Haddad. Berguru sebentar, kemudian mengambil ijazah pembacaan Ratibul Haddad. Sampai detik ini di Makassar, di Cape Town, di Afrika Selatan sana dibaca Ratib Al-Imamul Haddad. Jadi Syekh Yusuf ini ketika diasingkan sampai ke Afrika Selatan, ini namanya ulama yang soleh Pak. Ulama nikah seperti hujan ya. Kalau hujan ini dimanapun akan bermanfaat. Ulama ini ditaruh di mana tempat akan barokah, walaupun di tempat yang jauh daripada tanah kelahirannya. Subhanallah, ditaruh di Afrika Selatan malah memberikan efek positif. Banyak yang masuk Islam. Iya, akhirnya subhanallah jadi kampung daripada kaum muslimin. Ya, sampai sekarang namanya terkenal dengan nama Syekh Yusuf Al-Makassari. Ini keberkahan daripada Ratibul Haddad yang disusun oleh seorang yang mulia. Siapa beliau? Namanya Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Mohon maaf kalau beliau ini, kalau kita baca manaqibnya, di usia 4 tahun beliau ini kehilangan panca indera yang berupa mata. Panca indera mata ya. Panca indera matanya ini karena penyakit cacar. Tapi subhanallah, Allah ganti mata zahir dengan mata batin. Bayangin Pak, beliau ini dari kecil Allah sudah berikan inayah. Makanya katanya ulama wali itu bermacam-macam. Ada orang yang mendapatkan wilayah kewalian itu semenjak kecil dapat kewalian. Ada yang bahkan ketika masih dalam perut ibunya diberikan maqam kewalian. Tapi juga ada sebagian yang lain udah dewasa baru diberikan maqam kewalian. Bahkan dulunya seorang preman. Jadi preman-preman itu kita nggak boleh suudzon. Ya,
wah ini preman pasti masuk neraka. Belum tentu, siapa tahu dia tobat jadi orang wali masuk surga. Seperti siapa misalnya? Fudail bin Iyad. Siapa yang tidak kenal dengan nama Fudail bin Iyad? Mereka bukan cuma preman, Pak. Qati'ut thariq, pembegal. Orang yang selalu membegal kafilah-kafilah. Fudail bin Iyad. Udah tua, udah sepuh, maksudnya udah umur, datang hidayah. Namanya hidayah nggak kelihatan umur, Pak. Mau umur berapapun datang hidayah, tobat kepada Allah sampai menjadi orang yang soleh, orang yang alim. Fudail bin Iyad. Tetapi sebagian ulama, sebagian para wali dari kecil nggak tahu yang namanya maksiat, nggak tahu. Syekh Abdul Qadir Jalani kata ibundanya, saya tahu hari awal Ramadan daripada anak saya Abdul Qadir Jalani. Dari mana? Kalau udah hampir sudah hari awal Ramadan, dia nggak nentek di siang harinya, nggak mau dipaksa, nggak mau. Dari pagi sampai malam sampai maghrib nggak mau nentek. Malamnya baru nyusul. Kenapa? Tahu itu adalah hari pertama bulan Ramadan. Nggak mau. Jadi kalau selama bulan Ramadan, Syekh Abdul Qadir Jalani bayinya nggak mau nentek, nggak mau. Nenteknya cuma malam hari. Dan banyak. Dan diantaranya adalah Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dan terlihat kecermalangan beliau, ketajaman pikiran, ketulusan ikhlas beliau, serta kebersihan hati beliau. Dikatakan dalam manaqibnya, beliau ini selalu datang ke masjid namanya Masjid Ba'alawi, masjid paling tua di kota Tarim. Itu beliau sampai naik manjat pagar, Pak. Masuk ke masjid pagi-pagi setelah kajian subuh. Beliau punya sekolah madras ya. Di pagi hari pulang dari madras sekitar jam 7 jam 8. Itu beliau nggak langsung pulang ke rumahnya. Itu beliau manjat pagar di Masjid Ba'alawi, sholat sebanyak 100 sampai 200 rakaat setiap hari. Dan itu umurnya umur 7 tahun. Jadi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari semenjak kecil beliau itu ada iqbal kepada agama. Beliau dibuat cinta kepada ibadah, kepada ilmu. Ya, kemudian beliau menghafalkan Al-Quran, hadis dan sebagainya, sampai beliau tampil menjadi orang yang paling soleh pada masanya, orang yang paling alim pada masanya. Ya, namanya pembenci, Pak, dimanapun pasti ada. Jangankan kita, jangankan beliau-beliau para wali, Nabi Muhammad ada yang benci. Begitupun Imamul Haddad, di zaman beliau ada yang benci kepada beliau. Bahkan jadi di Minhasa dulu itu ya, beliau itu setiap kajian itu pasti beliau itu bikin bubur, Pak, dari kacang hijau. Itu dibagi-bagi sama yang hadir, dibagi-bagi. Setiap pengajian ada suguhannya, itu bubur itu dibuat masak, kemudian dibagi kepada jamaahnya. Subhanallah, ada orang yang benci hadir, pengen tahu gimana sih pengajiannya Abdullah Al-Haddad yang katanya terkenal soleh itu di mana? Ternyata cuma bagi-bagi bubur, baca rotib gak jelas dan sebagainya. Subhanallah, orang tadi itu Allah berikan penyakit sakit perut yang gak sembuh-sembuh. Oh, berobat ke dokter ini, datang ke tabib ini, gak sembuh-sembuh. Sampai ada orang yang nyarankan, coba kamu datang kepada Imamul Haddad, minta doa. Itu orang soleh, siapa tahu doanya diterima sama Allah, kamu sembuh. Udah putus asa, Pak. Ya, datang akhirnya dengan penuh rasa malu datang. Tapi doakan saya, Habib, saya sakit, Habib, gak sembuh-sembuh. Akhirnya kata Habib, pas waktu itu ada majelis, bilang sama khadimnya, itu kacang hijau ada nggak sisanya? Nggak ada, Habib. Panci udah bersih semua, Habib. Udah semuanya dibagi-bagi jamaah, bagi-bagi semuanya. Ya sudah, bekas rekarena, Pak, bekas panci yang kotor kacang hijau itu becok, cuci, airnya itu taruh di wadah, kasih minum orang ini. Subhanallah, berkat doanya orang soleh, takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kesembuhan. Ini barokah daripada orang-orang soleh. Pernah lagi orang datang kepada beliau,
orang yang nggak percaya dengan wali, orang yang meragukan kewalian beliau datang bertamu, pengen tahu gimana sih Imamul Haddad, gimana katanya begini begitu, saya pengen tahu. Subhanallah, datang bertamu. Dan di Arab itu, di orang-orang Arab biasanya kalau datang bertamu disuguhkan apa? Teh atau kopi ya. Ini orangnya jauh, ada beberapa orang seperti ini sekarang kita ini beberapa orang. Beliau duduk di sini misalnya, orangnya jauh di belakang. Nah, sebelum orang itu hendak minum, Imamul Haddad menegurnya. Kalau jauh, ditegur sama Imamul Haddad, "Hei fulan." Ini buta loh matanya, ya, nggak lihat. "Hei fulan, cangkir kakek, ente punya cangkir itu jangan diminum dulu isinya." "Apa? Kenapa, Beb?" "Itu ada lalat." Dilihat sama dia, "Oh iya, saya ini matanya melihat tapi nggak tahu ada lalat di dalam cangkir saya ini." Coba saya tanya sama jenengan, kalau jenengan punya wadah air atau susu atau teh, kopi ada lalatnya, dibuang nggak? Nah, langsung dicelup. Dibuang ya? Jijik ya? Boleh dimakan? Boleh. Makan dulu. Kalau ada minuman kejatuhan lalat, kan benci ya, jijik kita. Itu kita buang atau kita minum? Buang. Diminum. Buang. Nah, kok bisa diminum? Tadi jijik sampai Dicelup. dicelupkan. Ya, subhanallah. Ini telah terbukti di sains zaman sekarang ini bahwasanya lalat itu menyimpan penyakit di satu sayapnya, sedang penawarnya ada di sayap yang satunya. Jadi kata Nabi Muhammad, kalau wadah kamu kejatuhan lalat, itu langsung celupkan, masukkan, udah. Jadi penyakitnya hilang. Kenapa? Karena terobati dengan sayap yang satunya. Gak usah dibunuh, gak usah dibuang, celupin, buang lalatnya, minum. Ya, jadi insya Allah orang-orang yang istiqomah menjalankan Ratibul Haddad, menjalankan wirid-wirid yang telah dijalani oleh para guru-guru kita, semisal Mbah Khalil Al-Bangkalani. Di sini siapa yang menyangkal kewalian beliau? NU, Nahdlatul Ulama semua berhutang jasa kepada beliau. Kenapa? Karena ini gurunya, maha gurunya NU, Mbah Hashim Mbah Khalil Al-Bangkalani. Kenapa? Karena Mbah Hashim Asy'ari berguru kepada Mbah Khalil. Bahkan keberkahannya Mbah Hashim diantaranya berkat doanya Mbah Khalil Al-Bangkalani. Kalau boleh saya cerita sebentar sebelum saya tutup. Kyai Khalil Nika pernah satu tempo kehilangan cincinnya. Bukan masalah cincinnya Bapak Ibu Saudara semuanya, tapi cincin itu pemberian dari istri tercinta. Sedih, hadiah dari istrinya, sampai terlihat oleh pada muridnya Mbah Hashim Asy'ari. Dikatakan, "Guru, kenapa sampean Ajuna ini kok sedih mukanya?" "Hashim, saya punya cincin jatuh." "Di mana jatuhnya?" "Di selokan." "Kalau selokan nggak apa-apa ya, kotor masih bisa kita cari, apalagi cuma di kolam. Ini jatuh di spiteng. Menikah spiteng dia." Coba siapa di sini kalau misalnya kiainya punya cincin jatuh mengambil spiteng, ada mengambil spiteng? Ya nggak ada. Nyari orang ya. Siapa nyari orang, siapa? Bayar dari cincin guru saya. Tapi ini tidak berlaku dengan seorang anak muda yang memang datang dari Jombang, Jawa Timur, datang ke Madura untuk berguru dan berkhidmat kepada gurunya. Betul-betul seorang murid sejati, bukan zaman Nabi, bukan zaman tabi'in. Zaman yang belum lama daripada zaman kita, berapa puluh tahun yang lalu. Tapi subhanallah, kejujuran niat daripada Mbah Hashim Asy'ari muda ketika berguru kepada gurunya, nyelam Pak. Ini kan nyelam dan nyelam aing Pak. Nyelam sambil minum ya? Bukan Pak. Nyelam kotoran ini Pak. Dicari sampai ketemu. Mau nyaman roba, mau tak roba Pak. Kuning saja gitu.
kotor semuanya. Beliau mandi bersih-bersih, dicuci semuanya, kemudian diserahkan kepada gurunya. Ketika bertemu dengan gurunya dan membawa cincin istrinya, maka gembira hati gurunya. Tanpa terasa terselip atau tercetus dari lisan beliau, apa kata Mbah Khalil Bangkalan? Ya Hashim, sengkocin bungana. Saya ini bangga, senang sama kamu. Dan saya doakan kamu ini bakal jadi orang besar nanti. Dan ternyata apa yang diniatkan, yang diucapkan gurunya, itu yang terjadi. Dan dikatakan oleh cucunya, kebetulan cucunya Mbah Hashim Khalil Bangkalan ini namanya Lora Ismail. Ya, Lora Ismail itu cucu daripada Mbah Khalil Bangkalan ini. Kebetulan teman kita di Hadrah Monitaring, itu beliau pernah cerita bahwasanya Mbah Khalil ini punya wirid juga, punya raden juga. Tetapi wirid yang beliau ijazahkan kepada gurunya adalah Ratib Al-Imamul Haddad, yang kemudian diijazahkan kepada murid kinasihnya yang bernama Mbah As'ad Samsul Arifin. Kemudian sampai turun kepada putranya, turun kepada cucunya, sampai kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan semua katut barokahnya. Sebagaimana kita di dunia cinta dengan orang-orang soleh, maka kita dikumpulkan bersama mereka, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kita doakan mudah-mudahan para guru-guru kita, Ustaz Rosyidi dan semua, semua para tokoh, para guru yang hadir, yang ada di hadapan kita, di depan kita, dan semua para jamaah, wabil khusus kepada keluarga Bapak Rosyidi sekeluarga. Semoga apa yang menjadi hajat untuk semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan segala kemudahan, keberkahan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan katanya ulama, insyaallah, makanya di akhir apa doanya? Ya Allah biha bihusnil khotimah. Oleh ulama ini tidak asal bicara, tetapi beliau ini adalah orang yang telah mengamalkan sebelum kita, mengatakan barang siapa yang melazimi Ratibul Haddad, maka insyaallah wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita tutup dengan doa, mudah-mudahan jadi keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina. Amin, 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 amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Amin. Wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah demikianlah yang telah kita dengarkan bersama. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah untuk kita semua. Terlebih pada malam pembukaan pada malam hari ini menjadi awal yang baik untuk kita semua. Mudah-mudahan senantiasa diberi istiqomah untuk tetap menjalankan rutinitas kita, yaitu berzikir, membaca Ratibul Haddad setiap hari Rabu malam Kamis. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kami tutup pada kesempatan malam hari ini, mari kita sama-sama untuk bersalam-salaman, karena momentum juga momentum halal bihalal. Mudah-mudahan pada kesempatan malam hari ini menjadi momentum yang baik. Dosa kesalahan
Subhanahu wa Ta'ala. Sambil berdiri nanti berdiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ibu bisa salaman sama ibu-ibu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ala Muhammad. Sallallahu alaihi.